Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Di siang hari yang cerah ini kami berkesempatan untuk membuat video kami yang ketiga. Hari ini hari Rabu. Di siang yang cerah ini insya Allah kita akan membahas mengenai apa saja sih prospek dan seberapa besar peluang bisnis di dunia peternakan. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin tahu, silahkan tonton video kami sampai habis. Jangan ada yang di skip, karena takutnya nanti teman-teman semua ketinggalan info atau ketinggalan berita yang kami sampaikan. Dan untuk teman-teman semua yang belum subscribe, mohon di subscribe terlebih dahulu channel kami, Jaya Nusantara Farm, yang kedepannya kami akan banyak membahas tentang dunia peternakan. Baiklah, untuk video kali ini seperti yang telah saya sampaikan tadi, kita akan membahas seberapa besar sih peluang bisnis di dunia peternakan ini. Dan selanjutnya, apabila teman-teman kepo, apabila teman-teman ingin tahu, silahkan tonton video kami sampai selesai. Oke, baik teman-teman, jadi sebelumnya untuk pengantar, kenapa saya sendiri menyukai dunia peternakan, karena ya memang sejak kecil kita sudah dididik, kita sudah dibina di dunia peternakan. Jadi sejak kecil saya sudah bergelut di dunia peternakan, sejak kecil saya sudah main di dunia peternakan. Jadi rasanya sudah tidak asing lagi saya dengan dunia peternakan. Makanya saya juga melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dengan jurusan peternakan, dengan tujuan dan harapan bisa mengembangkan dan memajukan peternakan yang ada di daerah saya, khususnya di Sumatera Barat ini, dan semoga kita bersama juga bisa mewujudkan peternakan Indonesia yang semakin jaya, semakin maju, dan semakin sukses tentunya teman-teman. Baiklah, untuk bisnis di dunia peternakan, peluang yang pertama yaitu profesi para nabi dan rasul. Sama-sama kita ketahui teman-teman, sebagai seorang muslim, Nabi Muhammad SAW dahulu itu adalah seorang pengembala. Nah, jadi kenapa kita harus malu dengan profesi peternakan? Bahkan Nabi sendiri bangga dengan profesinya, yaitu sebagai pengembala. Jadi sebagai kaum muda, sebagai kaum milenial, kita tidak boleh malu, kita tidak boleh ragu untuk terjun ke dunia peternakan yang sangat menguntungkan tersebut. Oke teman-teman, untuk prospek bisnis peternakan yang kedua, yaitu selama manusia masih ada, maka peternakan akan tetap dibutuhkan. Dan peternakan sendiri termasuk ke dalam bisnis yang tidak akan pernah ada matinya. Karena sama-sama kita ketahui, manusia itu membutuhkan protein hewani. Protein yang diambil berasal dari ternak, dari hewan. Memang ada dua sumber protein hewani. Yang pertama dari hewan dan yang kedua dari ikan. Nah, tentunya kita berkolaborasi dengan teman-teman kita yang menggeluti dunia perikanan demi memenuhi kebutuhan protein hewani manusia. Dan jumlah manusia sendiri pun semakin hari tentunya semakin bertambah. Selanjutnya teman-teman, prospek bisnis dunia peternakan yang ketiga yaitu tingginya harga makanan hasil olahan hasil ternak. Sama-sama kita ketahui teman-teman, contohnya saja daging, susu, telur, itu harganya tidak murah teman-teman. Nah, dari situlah kita bisa membaca bahwa prospek bisnis di dunia peternakan itu sangat luas, sangat besar. Tergantung kita mau atau tidaknya kita untuk terjun, menggeluti, dan menekuni bisnis di peternakan tersebut. Di setiap bisnis tentunya kita tidak hanya perlu untuk sekedar masuk, tetapi kita perlu yang namanya istiqomah, kita perlu yang namanya belajar dan terus belajar, dimana kita harus mengembangkan diri kita supaya kita bisa menjadi orang yang bisa membuat perubahan di dunia peternakan Indonesia ini. Semoga peternakan Indonesia semakin maju ke depannya. Baik, kita lanjut teman-teman, yang keempat yaitu seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Di Indonesia sendiri, jumlah penduduk Indonesia saat ini yaitu 265 juta jiwa. Tentunya seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk Indonesia pun semakin meningkat. Nah, tentunya di peningkatan jumlah penduduk itu tadi pasti juga akan ada peningkatan kebutuhan protein hewani. Nah, disitulah peluang besar terbuka.
Semakin banyak orang, maka semakin banyak pula orang yang membutuhkan olahan hasil ternak. Nah, disitulah mari kita mengambil peran teman-teman. Kita terjun di dunia peternakan, kita ambil peluang besar tersebut. Semoga kita bisa menjadi orang sukses bersama. Amin. Teman-teman semua, kita lanjut ke prospek bisnis peternakan yang selanjutnya, yaitu yang nomor 5, di mana tak banyak orang yang mau untuk terjun ke bisnis dunia peternakan. Karena sama-sama kita ketahui banyak orang yang gengsi gitu ya teman-teman, dan dia tidak mau untuk terjun ke bisnis dunia peternakan. Karena apa? Karena mereka menganggap peternakan itu sebuah hal yang menjijikkan, sebuah profesi yang kuno kayak gitu teman-teman. Padahal itu semua tidak benar. Karena peternakan itu adalah sebuah profesi yang sangat menjanjikan, profesi yang bisa membuat untuk menghidupi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya kita sebagai kaum milenial teman-teman, kita harus mau terjun ke dunia peternakan, karena inovasi yang ditemukan itu pasti membuat peternakan itu semakin menarik ke depannya. Kita lanjut teman-teman ke prospek bisnis peternakan yang ke-6, yaitu sebagai sarana hiburan dan refreshing. Untuk refreshing sendiri itu sebagai tambahan bagi kita, karena kalau kita melihat sapi-sapi yang besar, kita melihat ternak yang banyak, pasti itu akan menenteramkan hati kita semua, dan itu bisa sebagai sarana hiburan dan refreshing bagi kita sebagai pemilik ternak. Dan yang ke-7 teman-teman, yaitu peternakan sebagai sarana investasi. Sudah banyak kita ketahui, banyak orang-orang pensiunan yang menginvestasikan uangnya itu ke dunia peternakan. Contohnya ada yang menginvestasikan melalui sapi. Dia beli sapi lalu diberikan kepada orang lain dengan sistem bagi hasil 50%. Dia punya sapi tapi tidak perlu ngarit, tidak perlu memelihara, dia bisa memanen hasilnya teman-teman. Itulah tadi sebagai sarana investasi yang sangat menjanjikan. Selanjutnya teman-teman yang ke-8, yaitu luasnya lahan pertanian di Indonesia. Sama-sama kita ketahui bahwa Indonesia sendiri adalah negara maritim, negara yang memiliki lahan pertanian yang sangat luas, di mana konsep peternakan itu sebenarnya sangat simpel, yaitu memanfaatkan limbah pertanian. Dari limbah-limbah tersebut bisa kita manfaatkan sebagai pakan ternak dan bisa kita panen dagingnya di kemudian hari. Contohnya saja dari perkebunan teman-teman, ada dari sawit, itu juga bisa menghasilkan limbah seperti daunnya, pelepahnya, ada bungkil inti sawit, ada solid sawit, dan sebagainya. Ada juga dari pertanian, itu dari padi saja contohnya teman-teman, kita bisa memanen batang padinya, ada jerami, ada dedak, dan lain-lain. Masih ada juga nanti di bidang dari pertanian dan hortikultura. Selanjutnya teman-teman, yang terakhir yaitu bisa sebagai usaha sampingan. Nah, peternakan sendiri sangat berpeluang besar, sangat prospek untuk dijadikan sebuah usaha utama kita. Nah, selain itu tak sedikit orang yang memanfaatkan peternakan juga sebagai usaha sampingan, sebagai tabungan. Karena peternakan sendiri tidak rumit teman-teman. Paling dalam sehari kita hanya membutuhkan waktu 1-2 jam untuk memelihara ternak kita, tergantung dari berapa volume, berapa jumlah ternak yang kita rawat. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Semoga teman-teman semua semakin semangat, semakin tekun untuk belajar dan mendalami bisnis di dunia peternakan. Semoga kita semua mampu memajukan peternakan di Indonesia, dan doa kita semua semoga bisa terkabul. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu video kita. Semoga channel ini mampu berkembang, mohon doa dan dukungannya, dan semoga peternakan Indonesia semakin jaya ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.